Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang dikirim ke nomor saya di 0816658779 ya. Ya, hari ini masih bersama saya di tempat budidaya ikan gabus ya. Dan teman-teman yang mau tanya silahkan di 0816658779 ya. Tuh, bisa langsung chat ke WA saya seputar budidaya ikan gabus, pembibitan, pembesaran, kemudian di pemasaran juga iya. Oke, baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Swandi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fani dari Tulungagung ya, Jawa Timur. Saya penonton setia YouTube channel Bapak ya. Saya bermitra dengan bagian pembibitan Pak. Misalkan indukan itu ditaruh di kolam terpal ukuran 1 x 1 x 1, apakah bisa bertelur juga? Ini saya rencana mau bermitra pembibitan ikan gabus ke Bapak ya. Jadi kepada Mas Fani yang ada di Tulungagung. Jadi untuk proses kemitraan pembibitan itu kita membebaskan kolamnya mau kolam apa saja, yang jelas paling kecil minimal 1 x 1 x 1. Ya, kalau pakai bis beton itu diameternya 85 cm ya, dengan ketinggian 1 meter. Jadi untuk Mas Fani yang ada di Tulungagung, silahkan kalau memang mau menggunakan kolam dari kolam beton ukuran 1, kolam terpal ya, ukuran 1 x 1 x 1, silahkan, bisa saja ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ahmad yang ada di Lamongan. Halo, selamat pagi Pak Swandi. Mohon maaf sekali sebelumnya, saya Nur Ahmad dari Lamongan. Mohon penjelasan dari Bapak mengenai ikan gabus. Anak-anakan kira-kira panjang 6 cm, tiap pagi kok pasti ada yang mati 1-5 ekor. Mohon pencerahannya. Jadi kalau ikan gabus pagi mati 1-2, tiap hari ada yang mati, berarti ada masalah ya kan. Ada masalah yang jelas. Biasanya serangan ikan gabus itu ada virus atau bakteri yang menyerang biasanya. Kalau di situ ada virus bakteri, kadang ada juga parasit ya, parasit yang menyerang ikan gabus. Kalau satu hari ada yang mati itu ya, yang harus dilakukan adalah diperhatikan kolam budidayanya. Jadi kolamnya itu usahakan panasnya full ya kalau bisa. Semakin panas ya, jadi pertama tempat itu harus diperhatikan sekali saat budidaya. Jadi kolam ikan gabus itu kalau dia panas full ya, berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya juga, ikannya sehat-sehat. Walaupun nanti kolam itu ditumbuhi selumut nggak masalah, tapi ikan itu akan sehat karena memang ikan gabus dia suka berjemur juga, dia suka berada di permukaan. Jadi dengan kondisi air yang hangat itu ikan gabus terutama untuk benih itu akan semakin sehat ya. Jadi pertama yang perhatikan adalah kolamnya. Jadi kolamnya ditempatkan di tempat yang panas ya. Kemudian kalau sudah terjadi seperti itu ya sama, nanti ikan ditaruh di kolam yang tempatnya panas. Kemudian nanti kalau memang di situ ada, aplikasikan obat antivirus dan bakteri, sama campur anti pembasmi parasit ya. Itu bisa dilakukan di situ. Jadi dipendekkan airnya, misalkan pakai kolam 1 x 2 ya. Kemudian di situ dikasih 1000 ekor dengan ketinggian air kira-kira 10 cm saja. 10 cm, kemudian di situ tebar obat antivirus dan bakteri dan untuk yang parasitnya juga. Nanti dalam proses pengobatan seperti itu ya, sesuai takaran kan, ada tuh takaran di botolnya itu, berapa kapasitas air, kemudian berapa tebaran, berapa tutup yang bisa dimasukkan di kolam. Dalam proses pengobatan ikan tidak usah diberi makan, dan tidak usah diberi makan. Kemudian setiap 3 jam kemudian nanti ganti air, diobati lagi ya, ganti air, obati lagi. Nah, usahakan kolam itu dalam kondisi panas ya. Nah, semakin panas dia cepat
sembuh ya, nggak akan mati nggak. Kalau cuma air 10 cm full 1 hari kepanasan nggak akan mati. Saya jamin karena saya sering melakukan itu. Ya, itu untuk Pak Nur Ahmad yang ada di Lamongan, silahkan diaplikasikan seperti itu. Dan usahakan dalam proses budidaya nggak usah menggunakan tanaman air ya. Jadi tanaman air yang dari alam ya itu nggak usah digunakan. Jadi kalau pembesaran los-losan aja ikannya malah sehat-sehat. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan lanjutnya dari ini Mas Anur Ahmad ya dari Lamongan sudah. Berikutnya dari Budi yang ada di Solo ya. Izin bertanya Pak, untuk satu indukan setiap pijah di tempat Bapak berapa harganya? Kemudian yang kedua, pada saat sudah menetas dan mengambil larva dan belum diambil menunggu agar bibit berwarna kuning, pada saat itu apa yang diberikan di kolam? Untuk di tempat Bapak gabus yang sudah makan pelet berapa harga per ekornya Pak? Untuk ukuran 57. Matur nuwun buat waktunya. Untuk Mas Budi yang ada di Solo ya. Untuk indukan ya, indukan budidaya di sini yang sudah siap pijah 1 juta Pak, satu pasangnya. 1 juta ada 2 juta, jadi dengan umur yang berbeda-beda, umur 1 tahun, 2 tahun. Ya, bergaransi jika tidak bertelur dikembalikan ditukar. Pada saat sudah menetas ya, menjadi larva. Nah, kalau di sini biasanya itu tidak menunggu menetas. Jadi pada saat ikan itu sudah mengeluarkan telur, itu nggak usah ditunggu menetas, telur semua diambil. Kenapa? Dari pengalaman saya lebih mudah mengambil telur daripada mengambil larva yang sudah bergerak. Kenapa? Kalau kita itu ngambilnya itu nggak hati-hati, saat larva itu diambil bisa memicu induk stres karena induknya bisa ngamuk. Itu kalau ngambilnya nggak bersih sekalian, masih tertinggal 1-2 ekor, biasanya induknya stres. Jantan betina itu bisa saling gigit, saling perang dan saling melukai. Jadi ini penting sekali untuk pengalaman ya. Saya sering sekali, apalagi baru memulai kita ngambilnya belum bisa. Ya, masih ada tersisa, kita ngubek-ubek kolam untuk ngambil induk larva yang tersisa itu kan mengganggu sekali. Jadi saran saya kalau Bapak mau mulai saja, begitu sudah keluar telur, telurnya diambil, kan telur nggak bergerak, sekali serok udah selesai ya. Dan kalau sudah keluar telur biasanya sudah jadi, sudah dibuai. Selama tidak telurnya tidak putih warnanya, jadi agak bening kuning itu pasti dia jadi. Kemudian untuk bibit yang sudah makan pelet di sini ukuran 3-4 cm per ekornya Rp1.000 untuk benih ikan gabus ya. Ya, untuk Pak Budi yang ada di Solo ya. Terima kasih sudah mengikuti channel kami ya. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Nurul Huda yang ada di Cirebon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Suwandi selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah. Amin. Salam kenal, saya dari Nurul Huda dari Cirebon. Penonton setia video-video Bapak dan channel YouTube Dunia Ikan Gabus. Banyak sekali ilmu yang Bapak tularkan lewat video sehingga yang menontonnya antusias dan termotivasi untuk membudidayakan ikan gabus yang memang banyak sekali manfaatnya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan. Ada pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan. Yang pertama, berapa jumlah bibit dipesan jika ingin bermitra di wilayah Cirebon? Ya, langsung saya jawab saja. Untuk bibit, untuk bermitra itu tidak ada batasan, hanya saja untuk Cirebon minimal pengiriman 1000 ekor. Ya. Kemudian yang kedua, jika bibit sudah dipanen, jumlah berapa kuintal atau ton yang akan diambil ke Cirebon setelah panen. Untuk mengambil ke Cirebon itu kita minimal untuk panen dengan tebar 10.000 Pak, 1 ton kita ambil ke tempat Bapak ya. Kalau kurang dari itu Bapak silakan kirim ke sini ikannya. Yang ketiga, yang akan Bapak ambil saat panen itu ukuran 500 gram up atau di bawah 500 gram up. Juga tidak apa-apa untuk per ekornya. Untuk bibit yang ambil dari sini itu paling kecil 200 gram. Ya, untuk benih yang ambil dari sini, yang kemitraan di sini paling kecil 200 gram. Kalau benihnya tidak dari sini, itu kita ngambil minimal 500 gram. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih Pak jawabannya. Dan terima kasih juga diberi kesempatan untuk bertanya. Semoga sukses untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas ini siapa tuh, Mas Nurul Huda yang ada di Cirebon. Ya, semoga nanti bisa memulai dan bisa berhasil dengan baik ikannya.
Berikutnya pertanyaan dari Lutfi Aziz yang ada di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Suwandi, selamat sore ya. Saya Lutfi Aziz dari Sumatera Selatan. Saya mau tanya soal ikan gabus. Saya lagi membesarkan ikan gabus kira-kira ada sekitar 4.000 ekor. Ini percobaan pertama saya. Yang menjadi kendala saya dalam pembesaran itu yaitu ikan saya terserang semacam parasit yang menempel di sisik dan sirip, dan terkadang ada yang di mulut. Bentuk parasit itu seperti anggur, bergerombol, teksturnya lunak, dan terkadang untuk yang menyerang bagian bawah ikan mengeras seperti kutil gitu Pak. Kira-kira apa solusi dan mengatasi hal tersebut, mohon sarannya. Yang pertama, menjaga kebersihan kondisi air ya. Kolam jangan sampai banyak terjadi pembusukan makanan. Dalam proses pemberian pelet juga harus hati-hati, dan kira-kira biasanya parasit yang seperti itu lebih banyak menyerang ikan gabus yang sudah di atas usia 3 bulan ya. Itu ikan sudah mulai agak besar gitu, itu lebih banyak terserang sejenis parasit seperti itu ya. Nah, itu proses pengobatannya ikan yang sakit itu nanti disendirikan, direndam dengan obat ya yang banyak di pasaran ya, obat anti jamur, parasit, kemudian ada bakteri dan virus juga bisa digunakan di situ. Kalau saya lebih menggunakan, karena produk kita sendiri ada ya, namanya untuk pencegahan seperti itu ada Kana Protection, itu biasanya cukup bagus ya, digunakan untuk aplikasi penyakit sejenis kayak kutil, kayak jamur, kemudian ada koreng ya, kemudian di situ ada semacam parasit yang tumbuh ya, berpindah dari badan sampai ekor bisa tumbuh, itu juga bisa menggunakan Kana Protection, karena memang Kana Protection sudah diciptakan dan diuji coba untuk penyakit-penyakit seperti itu, dan sampai hari ini cukup bagus ya, dan cukup bisa memberikan solusi ya. Jadi kalau mau pesen Kana Protection dia dari sini itu sangat kita referensikan sekali, khususnya untuk ikan gabus, karena memang Kana Protection itu diciptakan khusus untuk ikan gabus ya. Berikutnya pertanyaan dari Rahman Hakim yang ada di Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat siang Pak ya. Saya Rahman Hakim dari Purworejo. Semisal bertemu dengan Bapak hari Minggu sekitar jam 10-an bisa Pak? Apakah Bapak berkenan? Saya ingin bertanya beberapa hal tentang budidaya ikan gabus sekaligus wawancara sedikit dengan Bapak ya, untuk keperluan tugas kuliah. Terima kasih ya. Oke Mas Rahman Hakim, kalau mau datang ke sini hari Minggu silakan ya, karena masa pandemi ini itu kita kantor juga cuman hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Silakan kalau mau datang ke sini dan berkonsultasi ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ini dari Anip Zainal yang ada di Kendal, Jawa Tengah ya. Saya tahu nomor Bapak dari YouTube yang Bapak share. Sedikit banyak saya belajar dari channel YouTube narasumbernya Bapak, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang gabus Pak. Mungkin kapan Bapak bisa meluangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk bisa saya telepon. Sekarang ini saya baru memulai. Sebelum melangkah saya ingin gali informasi terlebih dahulu. Mohon maaf Pak mengganggu waktu atau kurang sopan saya. Terima kasih. Ya silakan Pak, nanti bisa Pak Anip Zainal kalau memang mau telepon langsung ya bisa WA saya dulu sebelumnya. Mungkin kalau saya nggak pas di perjalanan, pas saya santai, silakan saya bersedia untuk ditelepon dan apa yang mau ditanyakan silakan ya. Oke pemirsa, tetap terus dipanteng ya channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.